Selamat datang di webinar BCA UMKM Fest Journey with BCA. Perkenalkan, saya Astrid, host yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebagai informasi, webinar hari ini merupakan salah satu dari rangkaian BCA UMKM Fest 2021. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan webinar pada hari ini. Karena pada hari ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Billy Hartono Salim. Beliau merupakan owner sekaligus direktur utama dari PT Victoria Care Indonesia, atau yang lebih dikenal juga dengan PT Vici. Produk-produknya antara lain ada Victoria, New Face, For Him, dan juga Secret Clean. Produk lain yang banyak dikenal oleh orang adalah Herboris dan juga Miranda. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dong ya dengan nama Herboris dan juga Miranda. Namun masih banyak mungkin di antara kita masih belum tahu bahwa usaha ini pada awalnya dirintis oleh Bapak Billy hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Bahkan sudah menjadi perusahaan TBK. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi hari ini kita akan ada banyak sekali sharing pengalaman, sharing informasi dari Bapak Billy yang tentunya akan sangat membantu untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan tidak melewatkan webinar ini dari awal hingga akhir ya. Baik, sebelum saya mengundang tamu spesial kita hari ini, mari sama-sama kita saksikan video company profile PT Victoria Care Indonesia. Tahun 97-98 adalah masa yang paling sulit, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perekonomian anjlok dan harga barang impor naiknya luar biasa. Dari situlah, kami yang awalnya bergerak di distribusi kosmetik impor, terpikir, kenapa tidak bikin produk sendiri saja? Tercetuslah ide, membuat produk dari tradisi dan kekayaan alam Indonesia yang kualitasnya gak kalah sama produk impor, terjangkau harganya, dan bisa memenangkan hati masyarakat. Konsep memenangkan hati ini paling terasa di Oma Herboris. Disitulah kami punya peran memberi konsultasi, merekomendasikan solusi, memberikan berbagai opsi yang disesuaikan dengan konsumen. Jadi, saat konsumen pulang, mereka merasa membawa pulang produk yang sangat personal. Kita banyak merekrut milenial profesional, karena dari mereka banyak sekali ide-ide baru. Suasana kantor didesain open space, yang bergaya kekinian, yang bisa mendukung suasana kerja yang fun dan produktif. Inovasi itu harus membuat kemajuan yang baru dan baru lagi. Maka kita membangun pabrik di Semarang yang sudah bersertifikat GMP. Kami juga membangun warehouse yang lebih modern untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Didukung dengan sales profesional yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami juga memperluas distribusi ke pasar Asia dan mengembangkan channel e-commerce. Victoria Care selalu berusaha berkontribusi untuk Indonesia dengan selalu merespon kondisi sosial. Seperti saat pandemi, kami ikut serta dalam program CSR di berbagai daerah zona merah. Sejak kami merintis, ada satu nilai yang kami anut, yaitu aset utama perusahaan adalah teman atau karyawan yang sehati, bisa dipercaya, dan loyal. Maka sampai sekarang, kami selalu mengajarkan budaya untuk saling peduli dan produktif. Dengan nilai-nilai perusahaan yang saya sebut, kita berhasil memenangkan hati persaingan masyarakat Indonesia dan Asia. Halo, selamat siang Pak Billy. Apa kabar Pak? Selamat siang juga Bu, apa kabar juga? Baik nih. Oke, sehat ya Pak ya? Ya, sehat-sehat ya. Baik, senang sekali loh Pak, saya pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Billy, walaupun secara virtual ya Pak ya. Ya,
zamannya Zoom ya. Iya. Oke, Pak Billy, tadi kita sempat melihat nih Pak di company profile Bapak, itu ada perjalanan Bapak Pak dari mulai usaha. Boleh nggak sih Pak diceritain lagi Pak secara detail awal mula ide awalnya Bapak sampai bisa terjun ke bisnis ini? Ya, sebenarnya bisnis estetik atau perawatan tubuh apapun yang itu saya mulai di tahun 1980. Dari situ saya dengan mungkin sekitar waktu itu 4-5 orang saja sih. Jadi saya sebagai salesman, saya sebagai tukang kirim, dan saya sebagai bos juga. Jadi merangkap semua pada awalnya tuh. Jadi 1988 itu mulai usaha bisnis saya jadi di perusahaan distribusi. Waktu itu produksi yang saya jual adalah produksi barang-barang import dan barang-barang lokal, tapi kita masih belum punya pabrik ya, jadi ya trading aja sih. Waktu itu ngambil barang juga dari pasar pagi, dari yang lain, teman-teman yang lain. Jadi semua usaha itu mulai dari kecil, nggak ada usaha yang langsung besar. Ya, jadi itu yang terjadi sih, Bu. Jadi terus di tahun ya singkat kata di tahun 2008 itu saya mendirikan perusahaan saya yang baru namanya PT Victoria Care Indonesia. Nah, di situ lahir pabrik kita yang baru di Semarang. Itu ya waktu itu investmentnya juga dibiayai oleh BCA. Yang mulai dari awal tuh Bu, ya kan. Jadi tahun 88 itu tahun 2008 itu kita mendirikan pabrik Semarang dengan luas tanah sekitar 2,5 hektar dan luas bangunan sekitar 12.500 persegi ya. Dan itu pabrik yang kita dirikan itu mempunyai fasilitas GMP, itu ada Good Manufacturing Practice, di mana kita ikutin seluruh prosedurnya sesuai dengan BPOM. Jadi itu awal bisnisnya. Kemudian di tahun 2013 kita bikin namanya Omah Herboris. Itu Omah Herboris adalah konsep wisata edukasi di mana kita dirikan di pabrik kita yang ada di Semarang itu. Jadi para konsumen atau calon konsumen bisa melihat cara memproduksinya. Jadi kita membawa konsumen kita ke pabrik kita yang ada di Semarang. Kalau mau lihat-lihat pabrik, cara memproduksinya gimana, jadi konsumen bisa lihat secara yakin bahwa produk kita ini disiapin dengan baik, dengan ada R&D yang baik, dan proses produksi yang memang bagus, memenuhi standar, dan berkualitas tinggi. Dan itu tujuannya adalah untuk mempromosikan produk kami sih. Kalau kita biasa lihat di TV itu kan memang hanya lihat promosi hanya cuma mata dengan telinga, kita melihat iklan, mendengarkan iklan. Tapi kalau kita lihat di Omah Herboris yang ada di Semarang, konsumen bisa melihat secara langsung cara membuatnya seperti apa. Semua indera kita bisa berjalan, kita bisa menyentuh produknya, kita bisa melihat cara produksinya, kita bisa mencium wangi-wangiannya. Jadi lengkap bahwa itu experience yang luar biasa yang kita tunjukin kepada calon konsumen. Nah, itu adalah beberapa milestone kami. Kemudian di 2019 kemarin itu kita pindah ke head office yang baru di Indah Financial Tower di sana, dan sekaligus kita melakukan rebranding company kita untuk persiapan untuk yang lebih besar lagi. Dan ya puji Tuhan di tahun 2020 finally akhirnya kita bisa jadi perusahaan terbuka
ke publik, dan di Desember kemarin kita berhasil mencatatkan di bursa untuk pertama kalinya. Ini adalah suatu milestone dari company kami, PT Victoria Care Indonesia. Dan ya, kita lihat perusahaan kita mulai dari nol, dari kecil, dari cuman 2-3 orang personal. Sekarang kita mempunyai sekitar 2.500 orang yang bekerja untuk perusahaan PT Victoria Care Indonesia ini, yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua ya, itu kita ada, dan kita punya cabang sejumlah 7 cabang di Pulau Jawa dan Bali, dan sekitar 30-35 distributor yang membantu kami untuk mendistribusikan produk-produk dari PT Victoria Care Indonesia ini. Jadi itulah sekilas milestone atau perjalanan dari PT Visi ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih berkiprah dan berkontribusi terhadap perekonomian dari bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya, Iya, Pak. Menarik sekali loh, Pak. Bapak tadi bilang ada Oma Herboris di Semarang ya. Nanti kalau saya ke Semarang mau mampir boleh, Pak? Ya, silakan Bu. Kalau ya, itu terbuka. Jadi bahkan di tahun 2016 kemarin kita buka cabang di Bali juga. Kita punya tempat yang dinamakan Secret Garden Village, itu memang khusus untuk turis. Jadi Oma Herboris yang ada di Bali itu. Jadi itu kalau yang di Semarang itu mungkin lahannya besar, pabriknya besar, Oma Herborisnya kecil. Tapi kalau kita ada di Bali bisa melihat bahwa memang pabriknya kita buat mini plan, tapi Oma Herborisnya tokonya atau fasilitas yang lainnya lebih lengkap, dan itu besar sekali. Ya, kita ada di Bali itu luasnya sekitar 6 hektar. Jadi ini untuk membantu mempromosikan produk-produk kami. Oke, Pak. Pak, saya juga melihat nih Pak dari video, produk-produk Vici itu kan ada sangat beragam ya Pak ya? Boleh nggak sih Pak? Sebenarnya dijelaskan juga Pak, sebenarnya ada apa saja sih Pak dari PT Vici itu? Ya, sejak tahun 2007-2008 kemarin itu kita mulai dari produk hair care, perawatan rambut yang terkenal dengan brand Miranda kita luncurkan. Kemudian kita juga punya brand Herboris dengan untuk produk perawatan tubuh. Kemudian juga ada Nuface untuk perawatan muka dengan brand Nuface. Dan untuk perawatan tubuh juga kita ada beberapa brand juga seperti brand Victoria, dan brand terakhir kita luncurkan brand CPD untuk kalangan salon ya, untuk profesional, dan itu hasilnya semua cukup sukses nih. Jadi kita lengkap mulai perawatan muka, perawatan rambut, perawatan tubuh dari ujung atas rambut kita sampai ke bawah Bu. Jadi kita cukup lengkap lah, itu sebagai kekuatan dari PT Visi ini. Oke, berarti dari atas sampai bawah ada ya Pak produknya ini? Iya, betul. Wah. Oke, Pak, ini kan industri sejenis juga banyak ya Pak persaingannya. Itu gimana sih Pak? Apa Pak yang membuat bahwa masyarakat nih Pak harus memilih visi bukan yang lainnya Pak? Ya, memang industri kosmetik ini adalah industri yang sangat ketat sekali dalam hal persaingan bisnis. Jadi langkah-langkah atau strategi yang kita lakukan adalah kita tidak ingin head to head atau langsung berhadapan dengan player yang sudah besar. Jadi contoh di produk perawatan tubuh, kita mulai dari produk Nunur Mandi, di mana mungkin sekelas prinsipal ataupun pabrik yang besar, mereka nggak konsentrasi di produk-produk seperti itu. Nah, ini yang padahal market size-nya dibilang kecil juga enggak, dibilang besar juga enggak. Tapi kita mengambil niche market seperti itu, tujuannya supaya kita bisa menerobos. Kalau kita bertempur dengan gajah-gajah yang lain,
kita pasti ya namanya perusahaan yang lagi bertumbuh dan berkembang ya, pasti mempunyai keterbatasan dalam hal contoh pembelian bahan baku atau bahan packaging. Kita nggak bisa lawan dengan mereka yang sudah besar, tapi kita harus mempunyai satu inovasi yang produk yang bagus, yang secara margin juga kita masih dapat, dan secara produk juga kita yakin bahwa produk yang kita luncurkan ini juga memang jadi kebutuhan dari para konsumen. Jadi hal-hal seperti itu kita harus lakukan karena memang dan jangan lupa adalah di dunia bisnis apapun kita harus tahu persis need dari atau kebutuhan dari calon konsumen kita. Nggak boleh kita melupakan hal yang paling penting ini. Karena kalau kita memproduksi sesuatu dan berusaha menjual, tapi produk itu tidak dibutuhkan oleh calon konsumen kita, mubazir walaupun kita promosi sedemikian gencar, kalau memang produk itu kurang ya responnya akan negatif. Jadi kita yang paling penting adalah need atau memenuhi kebutuhan dari pasar. Apa yang mereka perlukan harus kita penuhi. Itu langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Dan juga jangan lupa adalah tren. Karena kosmetik ini adalah satu produk yang sebenarnya kadang-kadang long life-nya itu, life cycle produknya itu tidak bisa panjang. Jadi kadang-kadang lagi musim, contoh mungkin lagi musim suatu tren, contoh aloe vera. Kita ingat 3-4 tahun yang lalu produk aloe vera ini jadi suatu produk yang lagi tren masuk dari negara Korea. Nah, kita harus dengan cepat untuk mengantisipasi seperti ini. Apabila kita tidak ngikutin, kita akan ketinggalan kereta, kira-kira begitu. Jadi produk kosmetik ini seperti fashion. Contoh hari ini kita lagi seru-serunya bicara tentang serum. Jadi semua orang industri ataupun prinsipal atau pabrik manufacturer masuk ke produk yang sejenis seperti ini. Jadi kita harus pasang telinga kita lebar-lebar, memasang mata lebar-lebar, juga melihat tren bisnisnya seperti apa. Itu hal yang paling penting sih, Bu. Pak, dalam menjalankan bisnis kan tentunya tidak selalu mulus ya Pak. Kendala apa sih Pak yang biasanya sering dihadapi oleh pengusaha, dan juga bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Ya, bisnis itu orang kadang-kadang melihat endingnya aja, saat ini aja, lihat kesuksesannya aja. Tapi sebenarnya dalam perjalanan selama 33 tahun saya bisnis ini banyak suka duganya sih. Jadi contoh tahun 98 ada kerusuhan, itu juga hal yang mungkin kita. Oh, lu tadi soalnya lama bener nih. Kan, iya, banyak kali dunia. Aku tanya. Tahun tidak smooth, mungkin di internal manajemen kita menghadapi SDM kita, beberapa SDM kita mungkin yang kurang pas gitu ya. Pernah saya ngalamin sih berbondong-bondong SDM saya keluar gitu, mendirikan perusahaan sendiri, itu juga pernah. Jadi ya 33 tahun adalah suatu bisnis yang perjalanan bisnis yang enggak cukup lama juga ya. Jadi kita perlu ngadapin itu dengan tenang dan kita mencari jalan keluar. Nah, entrepreneur itu harus teruji seperti itu, Bu. Jadi dengan selama 33 tahun suka dukanya, ujian-ujiannya itu kita harus hadapi dengan kepala dingin. Jadi saya yakin bahwa orang percaya kepada kita atau sebagai pengusaha, itu jagalah kepercayaan itu. Contoh tahun 98, perusahaan distribusi saya nggak bisa bayar kepada prinsipal. Kan perusahaan waktu itu saya masih belum punya pabrik ya, perusahaan distribusi gitu ya. Jadi karena customer saya mengalami musibah dan mereka nggak bayar ke
saya pun juga nggak bisa bayar ke prinsipal atau orang yang supply barang ke saya. Nah, itu akhirnya dengan kita usaha dengan baik, kita memberikan suatu komitmen yang jelas bahwa kita akan menyelesaikan hal itu. Nah, dalam waktu 2 tahun saya bisa hadapi dan kita bisa selesaikan semua. Nah, Luar biasa loh Pak. kepercayaan ini penting, Bu. Jadi dalam suatu bisnis itu kita harus bisa jaga nama kita, nama baik, itu reputasi. Dan kalau kita punya reputasi yang baik, pasti track record atau rekam jejak itu jadi hal yang mutlak ya, pasti dilihat oleh orang. Jadi kita memenuhi komitmen kita selama kita berbisnis dengan baik. Nah, baik bukan hanya kepada partner bisnis, itu pun juga kepada SDM kita, kepada customer kita, kepada people kita, kepada stakeholder yang lain. Kita berusaha untuk memenuhi apa yang kita janjikan. Itu hal yang paling baik, dan selama itu kita lakukan dengan jujur dan sepenuh hati, saya rasa semua masalah bisa kita selesaikan. Baik, jadi apapun masalahnya, asal kita punya kepala dingin dan terus berbuat baik, menjaga nama baik, komitmen, semuanya pasti bisa ya Pak? Ya, pasti bisa. Jadi jangan ragu lah, up and down dalam suatu bisnis itu hal yang lumrah, yang wajar. Jadi seorang pengusaha yang berhasil itu pasti bisa mengatasi seperti itu. Nggak ada kurvanya tuh yang naik seperti ini, jarang lah, biasanya ada naik turun itu ya. Itu hal yang lumrah lah selama 33 tahun saya bisnis, pengalaman seperti itu. Oke. Oh ya, Pak Billy, kalau nggak salah nih Pak, dari 10 tahun lalu Bapak sudah punya visi yang jelas Pak, untuk PT Victoria Care ini ingin menjadi perusahaan publik. Dan ternyata sudah terwujud sekarang Pak. Itu gimana sih Pak ceritanya, dari 10 tahun sudah punya visi yang begitu jelas Pak? Ya, semua pengusaha pasti punya cita-cita masing-masing ya. Dan saya punya cita-cita bahwa saya ingin mensejahterakan semua SDM yang ada di tempat kita bekerja. Dan kita ingin punya suatu perusahaan yang levelnya bukan hanya level cuman di kalangan sendiri, tapi berusaha supaya perusahaan ini bisa punya kontribusi kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder kita. Dan itu hanya bisa kita lakukan apabila kita melakukan sesuatu milestone yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan perusahaan kita menjadi perusahaan publik. Karena apa? Begitu kita menjadi perusahaan publik, perusahaan kita akan diawasi oleh seluruh pemegang sahamnya. Jadi kita akan lebih berhati-hati untuk mengelola, dan kita harus transparan ya. Jadi kepada seluruh investor kita harus transparan. Kita punya kewajiban terus untuk secara terbuka apa planningnya. Kita harus belajar mengelola company ini dengan baik, dengan planning yang baik, dengan eksekusi yang baik, dan yang paling penting lagi adalah memenuhi aturan-aturan yang ada di bursa juga yang ditentukan oleh OJK. Jadi itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi perusahaan kita Victoria Care Indonesia jadi the next level. Selama beberapa bulan yang kemarin kita berhasil lakukan itu. Jadi ini sebenarnya kita dapat belajar sih menjadi perusahaan publik seperti apa, karena pasti ada masa transisi yang agak kaku juga. Dulu biasanya saya mengambil perusahaan dengan wewenang penuh, dengan nggak mikir dengan yang lain, tapi sekarang setiap keputusan yang saya ambil, saya harus memikirkan rambu-rambu apa sih harus saya penuhin, kalau enggak ntar wasitnya memberitakan kita nih Bu, gitu. Jadi terus belajar ya Pak ya. Ya, jadi kita harus hati-hati sih. Kita lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan ini dengan baik supaya perusahaan ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Betul. Nah, itu kan visi Bapak dari 10 tahun lalu saat ini sudah tercapai Pak, menjadi perusahaan publik. What's next Pak? Untuk 10 tahun ke depan, apa nih Pak mimpi Bapak?
Ya, kita punya visi misi di company kita bahwa kita ingin menjadi perusahaan yang dikenal di kalangan Asia dulu, Bu. Jadi kita ingin menjadi perusahaan yang disegani, perusahaan kosmetik, perawatan tubuh, perawatan rambut yang disegani di level Asia. Jadi kita punya cita-cita seperti itu. Jangan bermain di kandang sendiri, Bu. Jadi kita ingin masuk ke go internasional dan kita mulai mencoba ekspor ke beberapa negara. Dan kita cukup berhasil sebelum pandemi kemarin, kita sudah berhasil masuk ke pasar market di Jepang, di Malaysia, di Middle East. Bahkan kita kemarin sempat mempersiapkan untuk masuk enter market di Tiongkok. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan dan berhasil sih, Bu, itu kita lakukan. Cuman karena masa pandemi ini jadi sales kita untuk ekspor agak turun banyak. Mudah-mudahan ya Pak, bisa pandemi segera berlalu, jadi makin sukses lagi Pak, ekspornya juga jadi lebih gampang. Iya, apalagi di Indonesia ini kan juga kaya ya Pak akan bahan-bahan naturalnya. Jadi mungkin bilang di luar negeri nggak punya, jadi itu jadi kekuatan kita juga ya Pak ya? Ya, ada beberapa produk kita memang kita memfokuskan kepada kekayaan alam Indonesia. Contoh, kita punya namanya daun sirih, kita punya produk pembersih wanita, gitu ya. Sirih itu kan kita tahu konotasinya, daun sirih itu sebagai produk yang bermanfaat sebagai produk antiseptik ya. Jadi itu yang kita unggulkan dan ini hanya dipunyai oleh Indonesia, daun sirih. Dan untuk pembersih wanita, maaf, untuk pembersih kewanitaan, untuk kadang-kadang zaman dulu nenek moyang kita menyirih supaya giginya lebih kuat mungkin, ya kan. Jadi sebenarnya itu kan sudah warisan budaya dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan dan menjadi andalan dari negara kita. Itu ada salah satu contoh sih, gitu. Betul sekali Pak. Pak, sekarang kita coba lanjut ya Pak ke topik Journey with BCA Pak. Nah, kalau menurut Pak Billy sendiri, sebenarnya apa sih Pak peran bank dalam menjalankan dan juga mengembangkan bisnis Bapak hingga bisa jadi seperti sekarang? Ya, tadi saya sudah sempat singgung, sebenarnya saya kenal BCA sudah hampir 20 tahun lebih ya, 25 tahun. Dan tadi pabrik kita di Semarang itu investasinya dibiayai oleh BCA loh, Bu. Iya, Pak. Sama BCA yang sudah memfasilitasi dan mempercayakan dan memberikan kredit investasi dengan BCA waktu pembangunan pertama dari pabrik kita Victoria Care Indonesia ini. Dan sebenarnya BCA itu mempunyai beberapa kelebihan ya, cabangnya yang banyak di seluruh Indonesia, itu sangat membantu kami. Dengan teknologinya, m-banking, internet banking yang canggih sekali, dan itu membuat BCA nggak mempunyai tagline lagi bank capek antri ya. Jadi bank capek antrinya sudah hilang dan dengan fasilitas yang bagus. Contoh di payroll juga BCA juga kita bantu kita untuk handle sekitar 2.500 orang karyawan kita sudah dibantu oleh sistem oleh BCA juga di payroll-nya dan kita happy sekali Bu, terima kasih. Dan kreditnya juga bunga kreditnya juga nggak mahal-mahal, jadi saya rasa sangat membantu kepada seluruh pengusaha Bu. Nah, oke, kita yang thank you nih Pak, Bapak sudah jadi nasabah loyal BCA 20 tahun lebih loh. Ya. Iya, Pak. Selain tadi tuh Pak, selain cabangnya banyak, channelnya juga mudah, fasilitas kreditnya, ada lagi nggak sih Pak? Mungkin dari sisi relationship-nya, kenapa sih Bapak lebih pilih BCA nih Pak? Ya, kelebihan BCA itu kepala cabang ataupun customer relationship-nya itu sangat dekat ya kepada handle dari nasabahnya. Jadi ini adalah personal approach yang luar biasa yang saya berharap bahwa
BCA terus untuk melanjutkan terus apa yang sudah dilakukan saat ini dan diimprove lagi. Jadi kedepannya saya yakin bisa lebih bagus lagi karena personalitasnya bagus Bu. Jadi untuk handle kita gitu. Kita sangat puas sekali. Baik, terima kasih Pak Billy. Pak, tadi Bapak juga ada mention nih Pak mengenai pembiayaan. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak pembiayaan dari bank ini untuk membantu perkembangan usaha atau perkembangan bisnis? Ya, ini hal yang sangat penting ya, apalagi untuk usaha-usaha UMKM ya. Contoh kayak bisnis saya dulu kan merangkak dari cuma 2-3 orang. Pasti dengan bertambahnya turnover atau perputaran, pasti biasanya kita nggak bisa mengatasi semua itu dari modal sendiri. Kecuali memang kita sudah dapat warisan dari orang tua ya. Kebetulan saya kan bisnis nggak ada warisan dari orang tua, dari modal dengkul sendiri. Jadi itu harus apabila suatu turnover atau kenaikan sales, biasanya modal kerja biasanya hal yang sangat penting ya. Jadi kita selain dengan sumber yang lain, sumber kredit dari perbankan adalah hal yang paling cepat untuk kita bisa membantu dari company tersebut ya. Saya itu Bu. Oke. Jadi sesuai yang dikatakan oleh Pak Billy bahwa modal kerja itu fasilitas pembiayaan dari bank adalah satu hal yang sangat penting nih untuk dapat mempercepatlah pengembangan bisnis. Nah, jadi buat Bapak Ibu semua nih peserta webinar yang mungkin masih belum menjadi debitur BCA, boleh mulai coba tanya-tanya fasilitas pembiayaan di BCA dengan cara mengunjungi cabang terdekat, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses www.bca.co.id seperti di bawah ini. Oke? Baik Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Saya dapat info menarik nih Pak, bahwa di waktu pandemi, di saat banyak pengusaha pada mengeluhkan ya Pak, tapi omset Bapak malah naik nih. Gimana Pak ceritanya? Ya, kita ini punya budaya, kita namakan 3S. Apa itu 3S? Ya. 3S itu adalah smart, speed, dan simple. Jadi seluruh keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu dari level direksi sampai level di bawah, di pelaksana. Saya berharap bahwa kita punya budaya ini 3S loh. Jadi dalam menghadapi seluruh permasalahan, jangan lupa 3S ini. Sebenarnya kira-kira 2-3 tahun lalu Pak Presiden kita juga pernah ngomong ya soal 3S ya. Jadi, tapi konteksnya mungkin lain. Sebenarnya saya sudah terapkan ini puluhan tahun. Jadi pada waktu pandemi kemarin, sebenarnya waktu pertama kali pemerintah mengumumkan adanya pandemi COVID di bulan Maret kemarin, kita sebenarnya sudah ya mengetahui lah kira-kira apa yang akan terjadi. Saya ingat persis di bulan Februari tahun lalu, itu saya mendapatkan order dari buyer kami dari Singapura untuk order produk hand sanitizer sejumlah 1 kontainer. Nah, mendadak singkat kata order itu dibatalin, mungkin karena mereka menganggap timingnya kurang memenuhi syarat atau gimana, mereka dibatalin. Tapi saya punya pemikiran, pasti pandemi ini akan masuk Indonesia dan produk ini pasti akan jadi hal yang sangat vital. Jadi saya kumpulkan segera pada waktu itu. Saya persis ingat pada waktu itu saya habis pulang ikut diajak oleh kepala cabang BCA juga di Semarang untuk jalan-jalan lihat acara cap gobek di Singkawang ya. Pulang dari sana saya kita dapat news seperti itu kan di awal Maret itu cap gobek kan kira-kira kan di sekitar Februari. Nah, saya kumpulkan langsung seluruh direksi untuk meeting. Ini kita ngadepin hal seperti ini. Nah, ini masa depan kita gimana company kita. Saya langsung memberikan keputusan yang sangat cepat ya. Untuk mulai segera memproduksi
hand sanitizer sebanyak mungkin. Di situ kita punya keterbatasan. Nah, saya dapat informasi juga dari kebetulan saya punya kakak ipar ada di Hong Kong juga, mereka cerita bahwa Hong Kong sudah mulai nih pandemi, ya kan? Kita dibatasin untuk cari makannya susah, semua di lockdown, di Wuhan di lockdown, di Hong Kong di lockdown. Nah, itu ada suatu hal yang mengerikan kan? What next di Indonesia? Nah, di sepanjang Maret itu saya membuat beberapa keputusan yang sangat penting. Contoh, kita mau order packaging nggak ada, ya kan? Karena semua nguber orang produksi itu. Udah kita memproduksi produk yang ada. Akhirnya kita keluarkan hand sanitizer ukuran 5 liter dalam bentuk jerigen. Ya itu hal yang kecepatan. Kalau orang lain berpikir, aduh harus produksi yang ukuran 50 mili, 100 mili, kita call hubungin kita seluruh supplier kami, nggak bisa. Ya, karena semua numpuk. Akhirnya kita memproduksi ukuran yang ada adalah 5 liter, karena pabrik supplier atau pabrik packaging hanya bisa supply 5 liter. Akhirnya kita memproduksi itu besar-besaran. Nah, itulah hal-hal yang penting, dan Maret April itu kita sampai kewalahan. Jadi bayangkan, itu kan panic buying yang terjadi tahun lalu terjadi di seluruh Indonesia. Seluruh orang mencari masker, harganya mungkin bisa sampai 20.000 per piece-nya, ya kan. Hand sanitizer juga seperti itu. Hand sanitizer seperti emas, ya, langka, barang langka. Baru kali ini selama 33 tahun saya bisnis, itu baru pada waktu itu aja bulan Maret April kita dimarah-marahin orang. Baik distributor, pelanggan, supermarket, toko retail, semua memarah-marahin kita. Kamu sombong sekali, kamu nggak bisa supply. Nah, pada waktu itu jangan ingat juga, pada waktu pertama itu kita produksi, ada komitmen awal dari kami, dari saya pribadi, saya akan sumbangkan produk ini kepada pemerintah daerah yang memerlukan dan kepada puskesmas, rumah sakit di Jawa Tengah. Karena kebetulan pabrik kita ada di Semarang, Bu. Jadi kita sumbangkan itu produksi kita. Kita ada ribuan liter, ribuan jerigen kita sumbangkan ke pemerintah Jawa Tengah. Itu semakin membuat marah dari konsumen kita. Kamu sumbangin ke orang, saya jualan, kalau saya meminta butuh, saya nggak dikasih. Jadi itu yang terjadi. Tapi itu mungkin jadi satu kegiatan CSR kita ya. Jadi akhirnya kita bagi-bagikan juga ke pemerintah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, sampai ke Bali pun juga kita berikan. Jadi selama periode itu kita benar-benar tanda kutip kita meraih kenaikan sales di tengah orang kesulitan gitu ya. Tapi kita tidak memanfaatkan menaikkan harga seenak harga kan berlipat kali ya. Jadi tapi kita tetap mengontrol harga jual kita. Kita tidak ingin end user itu membeli dengan harga mahal. Tapi akhirnya ya dari kita begitu, tapi di market orang menaikkan lagi produk-produk kita gitu. Jadi itu di luar kontrol kami sih. Jadi itu yang menyelamatkan di masa yang sulit seperti itu, company kita bisa malah growth, dan puji Tuhan di akhir Desember kemarin kita masih bisa growth 31% compare sales di tahun 2019. Jadi ya itu hal yang luar biasa sekali. Ya. Dan hanya produksi bukan hanya hand sanitizer aja, kita ciptakan juga beberapa produk desinfektan, produk produk yang berkaitan helm juga ya Pak ya? Ya, itu kira-kira yang terjadi selama pandemi kemarin. Oke. Hebat nih Bapak bisa melihat peluang nih Pak di balik sebuah
ya istilahnya bencana ya Pak ya, tiba-tiba ada pandemi COVID, tapi di belakang itu ada peluang sebenarnya yang bisa diciptakan. Intinya tetap 3S ya Pak tadi ya, smart, speed, dan juga simple. Jadi kita birokrasi yang biasa terjadi di perusahaan yang sudah cukup besar, bertele-tele pangkas semua. Jadi kita harus smart, mengambil peluang, speed kita tuntaskan segera, dan simple. Kita birokrasi ya kita terabas semua. Jadi kita bisa mengeluarkan dalam waktu 2 bulan, Maret, April, Mei, kita launching 30 SKU produk. Jadi mulai sanitizer ukuran 5 liter, ukuran 1 liter, 500 ml, 160, bentuk gel, bentuk itu macam-macam Bu. Jadi sampai ke eucalyptus oil, itu macam-macam sekali, dan produk desinfektan juga. Dan itu bagi kami adalah penyelamat juga, menyumbang 12% dari total sales kami tahun 2020. Oke Pak Billy, keren sekali loh ceritanya, sangat menginspirasi nih Pak Billy. Pak, Bapak sendiri ada tips nggak Pak yang ingin disampaikan pada pelaku usaha UMKM saat ini Pak? Karena kan sekarang bisa dibilang masih masa pandemik Pak, gimana caranya biar bisa pelaku UMKM ini bisa terus survive, bisa terus bersemangat Pak? Ya, saya ini lahir dari produk pengusaha UMKM juga. Ingat ya, jadi tadi saya sudah cerita 33 tahun yang lalu saya cuma dengan 5 orang. Ya, jadi saya rasa semua ceritanya harus sama, bahwa kita harus fokus kepada produk yang kita jual, ya kan? Produk yang kita jual itu kita harus jangan malu lah apa yang kita lakukan ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seperti, karena kalau kita levelnya UMKM, kalau kita nggak bisa kita bandingkan dengan perusahaan yang sudah eksis, di mana ada biaya research and development umpamanya. Kita nggak mungkin pengusaha UMKM itu melakukan research. Ya, mungkin bisa aja risetnya kecil-kecilan masih memungkinkan ya. Tapi kalau sampai sempurna nggak mungkin. Ya paling cepat adalah kita lakukan adalah dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan malu lah, karena sampai hari ini pun juga pengusaha besar pun juga masih melakukan seperti itu. Mungkin kelasnya beda. Kalau ATM pengusaha besar itu mungkin dia nirunya dari luar negeri gitu ya. Dari trendsetter apa dia akan tiru dari luar negeri. Tapi kalau UMKM saya rasa ada sesama industri mungkin bisa lihat. Nah, terus konsisten juga itu hal penting. Inovasi penting, ya kan. Jadi dan jangan lupa tadi BCA juga harus bantu dengan permodalan, karena UMKM ini masih butuh modal Bu. Ya, jadi permodalan, inovasi, tadi ATM, konsep ATM itu perlu, dan fokus yang penting. Jadi untuk membesarkan suatu produk itu fokus, dan jangan patah semangat. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda sebenarnya. Ya, jadi kalau hari ini gagal, saya udah gagal nih, 6 bulan nggak laku produk saya. Nah, kita harus introspeksi sendiri. Kenapa produk kita nggak laku? Ya, mungkin produknya kurang bagus. Kalau makanan mungkin kurang enak, ya kan? Ya tes juga lah kita dengan lihat produk dari kompetitor. Ya, harga kita kemahalan namanya. Ya, itu kadang konsep marketing jalanin aja 5P itu jalanin aja. Produknya harus bagus ya. Price-nya harus oke, ya kan, diterima, ya kan. Terus promosinya seperti apa? Kalau promosinya ya dari mulut ke mulut lah, dari teman-teman dulu, kita lakukan. Tolong bantu dong, ya kan. Nah, personalnya seperti apa, ya. Jadi yang ngejual siapa gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya rasa ilmunya sama, UMKM sama pengusaha besar sebenarnya basicnya semua sama, nggak ada yang beda. Cuman scale bisnisnya aja. Jadi ulet itu yang penting juga. Ya, kita harus semangat terus untuk ingin maju. Itu yang
pokok-pokok pikiran saya mungkin bisa diaplikasikan, karena saya lahir bisa cerita seperti ini karena saya lahir juga UMKM, Bu. Jangan lihat dari ini saya punya 2.500 karyawan. Ya, dulu saya juga mulai dari 5 karyawan, ya, jadi salesman sendiri, jadi pengiriman sendiri, tukang order sendiri, tukang ngepak sendiri, ya kan, nyatat sendiri, pembukuan, begitu. Itu Bu, sharing kan. Ya. Oh, Bapak Ibu peserta webinar hari ini pasti juga sangat mendapat inspirasi nih dari Pak Billy. Intinya tetap ulet, konsisten, jangan patah semangat. Dan Bapak Ibu juga jangan ragu kalau misalnya memang diperlukan konsultasi pembiayaan juga via BCA. Gitu ya Pak ya? Oke. Oke Pak Billy, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, saya mau mengadakan rapid fire question nih Pak. Jadi Pak Billy boleh menjawab pertanyaan yang saya ajukan secara cepat. Jangan terlalu banyak dipikir ya Pak. Oke, yang pertama Pak, menggunakan produk dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Oke, bertahan atau inovasi? Terima kasih. Inovasi. Online sales atau offline sales Pak? Offline. Offline ya Pak. Lalu ekspor atau impor? Ya, ekspor. Ekspor ya Pak ya. Yang terakhir nih Pak, satu kata untuk UMKM Indonesia. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Oke, boleh Pak, satu kalimat nggak apa-apa. Oke. Thank you banget ya Pak Billy sudah menjawab pertanyaan saya hari ini. Thank you juga atas sharing-sharingnya, atas waktunya Pak. Saya tahu Pak, Bapak pasti di tengah kesibukan, tapi menyempatkan nih Pak untuk bisa menjadi tamu di webinar BCA ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua UMKM dan kepada BCA yang sudah memfasilitasi ini. Semoga sharing saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Pasti Pak. Ya mudah-mudahan Pak kita bisa ketemu lagi ya Pak lain waktu, bisa ngobrol lagi. Dan yang pasti sehat dan sukses selalu untuk Pak Billy. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Sekian webinar kali ini, dan yang pasti Bapak Ibu buat yang baru mulai usaha juga, jangan patah semangat, karena semuanya juga diawali dari hal-hal yang kecil, hingga akhirnya bisa menjadi besar. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa, pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti rangkaian acara UMKM PES BCA 2021 ini, karena akan ada banyak lagi webinar yang menarik, dengan topik-topik yang keren, dan juga dengan pembicara yang tentunya luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa.